Yang pertama, saya akan membahas kedudukan titik pada himpunan dalam ruang metrik. Yang pertama yaitu definisi 3.1.1 mengenai neighborhood atau persekitaran. P elemen X dengan jari-jari R dapat didefinisikan sebagai himpunan semua titik Q elemen X dengan D PQ kurang dari R. Ditulis NRP sama dengan Q di mana D PQ kurang dari R. Contoh dari definisi 3.1.1. Diberikan X, suatu ruang metrik dengan X tidak sama dengan himpunan kosong dan D PQ sama dengan 1 jika P tidak sama dengan Q dan DPQ sama dengan 0 jika P sama dengan Q, maka N1/2P sama dengan P dan N2P sama dengan X. Lalu yang kedua, titik P elemen E, di mana E himpunan bagian X disebut titik limit E. Jika setiap NRP memuat Q elemen E dan Q tidak sama dengan P, untuk semua NRP, di mana NRP dikurangi himpunan P, irisan E tidak sama dengan himpunan kosong. Himpunan semua titik limit E ditulis E aksen atau E pangkat D, di mana E dibaca E deriver, dinotasikan dengan E deriver sama dengan P, di mana P titik limit E. Contoh 3.1.2 diberikan ruang metrik R biasa dengan metrik D sama dengan jarak E sama dengan selang setengah terbuka 0,1 dan himpunan 2,3. Maka himpunan titik limit E sama dengan selang tertutup 0,1. Lalu contoh 3.1.3 diberikan R kubik ruang metrik biasa E subset sama dengan R kuadrat, di mana dengan E sama dengan XY, di mana X sama dengan 1, Y lebih besar dari sama dengan 1, dan Y lebih kurang dari 1. Maka himpunan semua titik limit E adalah E deriver sama dengan XY, di mana X sama dengan 1, Y lebih dari sama dengan negatif 1, Y kurang dari 1. Lalu yang ketiga, jika P elemen E, tapi P bukan titik limit E, maka P disebut titik tracing atau isolate point. Contoh 3.1.4. Pada contoh 3.1.2 diberikan E selang setengah terbuka 0,1 dan himpunan dengan bagian 2,3, maka himpunan 2,3 adalah himpunan titik-titik tracing dari E. Yang keempat yaitu titik P disebut titik interior E jika terdapat NRP dengan NRP merupakan himpunan bagian sama dengan E. Himpunan semua titik interior E sama dengan ditulis E pangkat 0. Contoh 3.1.2 diberikan ruang metrik R biasa dengan E selang tertutup 0,1, maka E pangkat 0 sama dengan selang terbuka 0,1, di mana R pangkat 0 sama dengan R dan himpunan kosong 0 sama dengan himpunan kosong. Lalu yang kelima, titik P disebut titik eksterior E jika P titik interior dari EC. Contoh 3.1.6 diberikan R ruang metrik biasa E sama dengan selang tertutup 0,1, maka himpunan semua titik eksterior E adalah selang terbuka negatif tak hingga 0 dan selang terbuka 1 hingga tak hingga. Untuk yang keenam, titik P disebut titik batas atau boundary E jika P bukan titik interior maupun titik eksterior E. Contohnya, misalkan E sama dengan misalkan himpunan E sama dengan 1, 2, 3, 4. Titik 1, 2, 3, 4 adalah titik-titik batas sebab bukan interior maupun eksterior. Di samping itu pula juga merupakan titik-titik tracing sebab 1, 2, 3, dan 4 adalah anggota dari E. Tetapi 1, 2, 3, dan 4 itu bukanlah titik-titik limit E. Untuk selanjutnya, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh rekan saya.
Selanjutnya yaitu 3.2 himpunan terbuka dan tertutup. Yang pertama, definisi 3.2.1. Himpunan E bagian X dikatakan terbuka jika untuk setiap P elemen E terdapat NRP, sehingga NRP bagian dari X. Dengan kata lain, E terbuka jika setiap titik anggota E adalah titik interior. Contohnya yaitu selang tertutup 2,4, selang tertutup 3,5, gabungan selang tertutup 7,8, himpunan kosong, dan R adalah himpunan-himpunan terbuka di R. Selanjutnya, definisi 3.2.2. Himpunan F bagian X dikatakan tertutup jika setiap titik limit F berada dalam F. Untuk setiap NRP dengan P elemen F berlaku NRP kurang P irisan F tidak sama dengan himpunan kosong. Contohnya, E pangkat D sama dengan X, Y untuk X sama dengan 1, dan Y lebih besar sama dengan negatif 1, dan kurang dari sama dengan 1. Pada contoh 3.1.3 adalah tertutup, himpunan kosong, dan R adalah tertutup. Selanjutnya yaitu definisi 3.2.3. Himpunan F bagian X dikatakan perfect atau sempurna jika F tertutup dan setiap anggotanya merupakan titik limit. Contohnya yaitu selang tertutup 0,1, selang tertutup 2,5, dan R adalah himpunan-himpunan yang perfect. Selanjutnya, definisi 3.2.4. Himpunan F dikatakan dense atau rapat di A bagian X jika setiap A elemen A merupakan titik limit F atau anggota dari F. Contohnya yaitu selang terbuka 0,1 dense di selang tertutup 0,1. Demikian pula key dense di R. Selanjutnya definisi 3.2.5, yaitu himpunan F bagian X dikatakan terbatas jika terdapat bilangan real M lebih besar dari 0 dan key elemen X sehingga D, P, key kurang dari M untuk setiap P elemen F. Contohnya yaitu selang terbuka negatif 3,1, selang setengah terbuka setengah tertutup 0,1, dan selang tertutup 2,5 adalah himpunan-himpunan yang terbatas di R. Materi selanjutnya yaitu teorema 3.2.1 yang berbunyi setiap neighborhood adalah terbuka. Buktinya yaitu ambil sebarang key elemen NRP, sehingga dapat dibuat NR1 key dengan R1 sama dengan min D, P, key dikali R dikurang DP, key, sehingga mendapatkan NR1 key bagian NRP. Sebab untuk setiap S elemen NR1 key berlaku DS, P kurang dari sama dengan DS titik key ditambah DP titik key kurang dari R1 ditambah DP, key kurang dari R. Teorema selanjutnya yaitu teorema 3.2.2 yang berisi jika P titik limit E, maka setiap NR1P memuat tabel hingga banyak anggota-anggota E. Buktinya, ambil P titik limit E. Kita andaikan ada NRP yang membuat tabel hingga banyak anggota E. Misalnya Q1, Q2 sampai dengan QR. Kita pilih R0 sama dengan min D, P, Q1, DP, Q2 sampai dengan DP, QR. Maka NR0 tidak memuat satupun anggota E, kecuali P sendiri. Kontradiksi dengan P titik limit E, jadi NRT memuat tabel hingga banyaknya anggota E. Teorema di atas tidak mengatakan himpunan yang banyak anggotanya tabel hingga mempunyai titik limit. Contohnya, himpunan bilangan bulat tidak mempunyai titik limit. Teorema selanjutnya yaitu teorema 3.2.3 yang berisikan himpunan E terbuka jika dan hanya jika komplemennya tertutup. Buktinya yaitu yang pertama, ambil sebarang X titik limit E pangkat C. Maka setiap NR memuat Y elemen E pangkat C. Yang berarti setiap NRX mempunyai sifat-sifat NRX bagian dari E pangkat C. Sehingga akibatnya X bukan titik interior E. Oleh karena E terbuka, maka X bukan elemen dari E. Jadi X elemen E pangkat C. Yang berarti E pangkat C tertutup. Yang kedua, ambil sebarang Z elemen E. Maka jelas terlihat bahwa Z bukan elemen E pangkat C. Karena E pangkat C tertutup, maka Z bukan titik limit E pangkat C. Berarti terdapat NRZ sehingga NR
Teorema selanjutnya yaitu teorema 3.2.4. Yang pertama, untuk setiap koleksi atau keluarga himpunan terbuka GA, gabungan dari himpunan GA terbuka. Yang kedua, untuk setiap keluarga berhingga himpunan terbuka G1, G2 sampai dengan Gn, irisan dari himpunan GI dari I sampai N. Yang ketiga, untuk setiap keluarga himpunan tertutup FA, irisan dari himpunan FA tertutup. Yang keempat, untuk setiap keluarga berhingga himpunan tertutup F1, F2 sampai dengan Fn, irisan dari himpunan Fi dengan I dari 1 sampai dengan N. Buktinya yaitu yang pertama, ambil X elemen gabungan dari himpunan GA sebarang. Maka X elemen GA untuk suatu A0. Karena GA0 himpunan terbuka, maka X merupakan titik interior GA0. Berarti terdapat NRX sehingga NRX bagian dari GA0. Selanjutnya, NRX bagian dari GA0 bagian dari gabungan dari himpunan GA. Jadi di sini X merupakan titik interior dari gabungan himpunan GA. Yang berarti gabungan dari himpunan GA terbuka. Bukti yang kedua yaitu jika X elemen irisan dari himpunan GI untuk I dari 1 sampai dengan N, maka X elemen GI untuk setiap I sama dengan 1,2 sampai dengan N. Karena GI untuk setiap I sama dengan 1,2 sampai dengan N terbuka, maka setiap anggota GI adalah interior. Akibatnya terdapat NR1 X bagian dari GI untuk setiap I sama dengan 1,2 sampai dengan N. Di sini kita ambil R sama dengan min dari RI untuk setiap I sama dengan 1,2 sampai dengan N. Maka NRX bagian dari NR1X bagian dari GI. Jadi, NRX bagian dari irisan dari himpunan GI untuk I dari 1 sampai dengan N. Karena X sebarang anggota irisan dari himpunan GI untuk I dari 1 sampai dengan N. Dan ada NRX bagian dari irisan dari himpunan GI untuk I dari 1 sampai dengan N. Maka X interior jadi irisan dari himpunan GI untuk I dari 1 sampai dengan N terbuka. Dan bukti yang ketiga yaitu, karena FA tertutup, maka menurut teorema 4.2.3, FA pangkat C terbuka. Karena FA pangkat C terbuka, maka menurut gabungan dari himpunan FA pangkat C terbuka. Dengan menggunakan hukum De Morgan dan teorema 4.2.3 akan diperoleh gabungan dari himpunan FA pangkat C dipangkatkan C sama dengan irisan dari himpunan FA tertutup. Dan yang terakhir, bukti yang keempat yaitu karena FI untuk I sama dengan dari 1 sampai N tertutup, maka menurut teorema 4.2.3, FI pangkat C untuk I sama dengan 1,2 sampai dengan N terbuka. Sedangkan menurut dengan menggunakan hukum De Morgan dan teorema 4.2.3, maka didapatkan irisan dari himpunan FI pangkat C untuk I dari 1 sampai dengan N dipangkatkan dengan C sama dengan gabungan dari himpunan FI untuk I dari 1 sampai dengan N tertutup. Untuk selanjutnya saya akan mempresentasikan teorema 3.2.5 atau Bolzano-Weierstrass. Jika A, himpunan bagian sama dengan R adalah himpunan tak berhingga dan terbatas, maka A memiliki titik limit. Buktinya, karena A terbatas, maka per definisi terdapat M lebih dari 0, sehingga untuk setiap A elemen A, di mana A kurang dari sama dengan M. Selanjutnya untuk setiap N elemen N didefinisikan koleksi interval tertutup. I 0 sama dengan selang tertutup negatif M, M, di mana I dari N hingga I sama dengan selang tertutup negatif M ditambah 2 dikali I dikurangi 1 per 2 pangkat N, negatif M ditambah 2M
dikali 1/2n. Untuk 1 kurang dari sama dengan I, dan I kurang dari sama dengan 2/n. Lalu selanjutnya yaitu himpunan kompak. Definisi 3.3.1 mengenai liput terbuka atau open cover. Himpunan E di ruang metrik X adalah koleksi himpunan input terbuka. Himpunan G alpha dikali alpha elemen 1 di X. Setiap E himpunan bagian sama dengan union alpha G alpha. Definisi ini menyatakan bahwa untuk setiap X elemen himpunan X terhadap suatu alpha setiap X elemen G alpha. Contohnya, diberikan E sama dengan selang terbuka negatif 1,1 di ruang metrik biasa. R. Koleksi himpunan-himpunan G sama dengan negatif 1,0, G2 sama dengan negatif setengah, G3 sama dengan 0,1 merupakan liput terbuka untuk E. Sebab E himpunan bagian dari U dari I sama dengan 1 hingga 3 GI. Demikian pula koleksi himpunan negatif 1/n, 1/n, di mana n elemen himpunan n merupakan liput terbuka untuk E, sebab E himpunan bagian dari U, di mana I sama dengan 1 hingga NG. Definisi 3.2.3.2 himpunan K dikatakan kompak di ruang matriks jika setiap liput terbuka untuk K memuat liput terbuka berhingga untuk K. Ini berarti bahwa K kompak jika hanya untuk setiap himpunan G alpha liput terbuka untuk K terdapat alpha 1, alpha 2, hingga alpha n, sehingga K himpunan bagian dari union I sama dengan 1 hingga n, G alpha I. Contohnya yaitu selang tertutup 0,1 kompak di R, akan tetapi selang terbuka 0,1 tidak kompak di R. Selanjutnya yaitu teorema 3.3.1 atau Hahn-Borel. S bagian R kompak jika dan hanya jika S tertutup dan terbatas. Buktinya yaitu misalkan setiap S tertutup dan terbatas, maka terdapat M lebih besar dari 0, sehingga S bagian dari selang tertutup in M, M. Dan berdasarkan hal tersebut, dapat didefinisikan koleksi I dari I sampai N untuk I lebih besar dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 2 pangkat N mempunyai gabungan selang tertutup min M, M. Sebagaimana bukti dalam teorema Bolzano-Weierstrass. Misalkan, U adalah liput terbuka untuk suatu S. Dan andaikan tidak ada subkoleksi berhingga dari U yang menyelimuti S, maka dapat dipilih barisan interval Jn untuk n elemen n gabungan 0 sehingga Jn dipilih antara I dari I sampai n untuk I lebih besar dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 2 pangkat n. Yang kedua, Jn ditambah 1 bagian dari Jn untuk setiap n elemen n. Dan yang ketiga yaitu tidak ada subkoleksi berhingga dari U yang menyelimuti Jn irisan S untuk setiap n elemen n. Misalkan A adalah anggota tunggal dari irisan n elemen n Jn. Maka A titik limit S karena S tertutup dan A elemen S, maka himpunan terbuka A elemen U. Demikian sehingga A elemen A. Karena A terbuka, maka terdapat interval A dikurang C, A ditambah C, sehingga interval memuat A. Selanjutnya, dapat dipilih N yang cukup besar. Cn bagian dari A dikurang C, A ditambah C. Untuk nilai N ini, Cn, sehingga pengandaian tidak ada subkoleksi berhingga dari U yang menyelimuti S salah. Jadi S adalah kompak. Pernyataan ini akan dibuktikan dengan kontrol positifnya. Andaikan S tidak tertutup dan terbatas,
Artinya S tidak tertutup atau tidak terbatas. Jika S tertutup, maka S mempunyai titik limit A yang tidak berada dalam S. Misalnya, himpunan UN yang didefinisikan sebagai UN sama dengan X untuk X kurang dari A kurang 1 per N atau A ditambah 1 per N kurang dari X, di mana N adalah elemen dari N. Misalkan U terdiri dari himpunan-himpunan UN, maka U merupakan liput terbuka untuk S, tapi tidak ada subkoleksi berhingga yang meliput S. Artinya S tidak kompak, demikian pula S tidak terbatas, maka koleksi interval terbuka negatif N, N elemen N. Jelas bahwa koleksi interval ini menyelimuti S. Tetapi tidak ada subkoleksi berhingganya yang menyelimuti S. Jadi S tidak kompak. Berdasarkan hal ini, kontrol positifnya telah terbukti. Selanjutnya, teorema 3.3.2 yang berisikan himpunan F bagian C tertutup jika dan hanya jika memuat semua titik batasnya. Buktinya yaitu yang pertama, karena F tertutup, maka F pangkat C terbuka. Ambil sebarang X titik batas dari F, dan X bukan elemen F, berarti X elemen F pangkat C. Terdapat NLX bagian dari F pangkat C, berarti X interior dari F pangkat C. Pernyataan ini bertentangan dengan X titik batas F. Jadi, X harus berada di F. Selanjutnya, yaitu yang kedua, ambil sebarang X elemen F pangkat C. Berarti X bukan titik batas maupun titik interior dari F. Kesimpulannya, X adalah titik eksterior F, atau dengan kata lain, X interior dari F pangkat C. Jadi, terdapat NLX bagian dari F pangkat C. Yang berarti F pangkat C terbuka karena F pangkat C, maka F pangkat C dipangkatkan C sama dengan F tertutup.